Shalom Genapers, selamat sore. Mari kita mulai beribadah lagi seperti biasanya. Walaupun masih di rumah, sudah 1 tahun ya kita di rumah, tapi kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum beribadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan karunia yang telah Engkau berikan pada setiap kami di sini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan tetap melimpah pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
walaupun kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tetap memberi kasih-Nya kepada kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih Bapa. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap
atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh izinkan untuk kita ibadah genap hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau awali semuanya dalam doa. Kita mau serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dan waktu untuk kita mendengar firman Tuhan hari ini hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dan memahaminya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu buat kami semua Tuhan. Jikalau pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengikuti ibadah genap, kami percaya semua karena anugerah semata dari Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk mengerti, untuk memahami pribadi Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang Kau mau, apa yang Kau mau perkenalkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, di hari ini firman Tuhan genap akan kita isi dengan pelajaran agama. Jadi bagi teman-teman yang biasanya mendapatkan soal agama yang dimintai dari sekolahnya untuk dibuatkan dari gereja, silahkan siapkan diri, siapkan buku ataupun pulpennya jikalau perlu untuk mencatat beberapa materi yang akan kakak sampaikan hari ini buat kita semua. Di waktu yang singkat, biarlah ini boleh dipergunakan untuk kita boleh sama-sama belajar tentang Tuhan Allah kita. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, lanjutan dari materi yang sudah disampaikan Konardo beberapa minggu yang lalu tentang Tritunggal. Hari ini kakak masuk pada keilahian Tuhan Yesus. Jadi materi yang akan kakak sampaikan tentang keilahian Tuhan Yesus. Apa sih itu keilahian? Keilahian itu menyangkut hal-hal yang supranatural. Keilahian itu menyangkut tentang diri Sang Allah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Keilahian itu adalah sesuatu yang milik Allah atau berkaitan langsung dengan Allah. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keilahian Tuhan Yesus. Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, Konsili Kalsedon, mereka menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Itu penegasan tentang konsili-konsili kekristenan yang dipercayai, yang saat ini menjadi salah satu dasar pijakan untuk orang-orang Kristen percaya. Jadi beberapa konsili ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus memiliki dua pribadi dalam hidupnya, yaitu pribadi kealahan dan kemanusiaan. Hari ini kita akan fokus belajar tentang keilahian Tuhan Yesus atau kealahan Tuhan Yesus. Sebelum itu mari kita buka kebenaran firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Teman-teman bisa baca sama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini di layar handphone kalian atau di Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud di situ adalah Sang Firman itu sendiri. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita langsung lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang keilahian Tuhan Yesus, kita mau pertama fokus belajar pada identitas Tuhan Yesus. Identitas itu mencangkup siapa Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus itu? Di dalam ayat firman Tuhan yang kita telah baca, menegaskan bahwa di dalam Injil Yohanes yang barusan tadi kita baca, itu menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah, seperti yang dinyatakan tadi beberapa konsili, 100% Allah. Dari mana semua beranjak? Dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi inilah identitas Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Allah sendiri. Lalu bagaimana dengan identitas kemanusiaan Tuhan Yesus? Kemanusiaan Tuhan Yesus dimulai ketika Tuhan Yesus dikandung di dalam kandungan dan lahir dalam anak darah yang bernama Maria. Disitulah identitas kemanusiaan Yesus telah dimulai. Tapi kealahan Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan sebelum firman Tuhan katakan, sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus telah ada. Jadi, keberadaan eksistensi Tuhan Yesus, Sang Allah sendiri, tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Allah sendiri, jadi Dia memiliki sifat-sifat kealahan atau keilahian dalam dirinya. Pertama, Ia hidup tanpa dosa. Hidup tanpa dosa, firman Tuhan katakan di dalam Roma, bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tidak ada terkecuali, termasuk di dalamnya ialah tokoh-tokoh Alkitab. Seperti yang kita kenal, ialah tokoh-tokoh Alkitab yang paling terkenal misalnya Salomo, Musa, Daud, Saul, Ayub, Yusuf, Paulus, dan beberapa murid Tuhan Yesus lainnya, 12 murid Tuhan Yesus, termasuk Maria. Semua yang saya sebutkan tadi, kita semua manusia yang tergolong itu adalah orang yang berdosa, yang telah jatuh ke dalam dosa sejak Abraham, sejak Adam dan Hawa memulai dosa pertama yang terjadi di antara mereka. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berdosa. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yang kakak mau bagikan, sifat keilahian Tuhan Yesus adalah Dia hidup tanpa dosa. Tadi semua manusia berdosa, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Sang Allah, Sang Firman yang tidak sama sekali selama hidupnya, selama Dia di dunia, tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Bahkan Dia mengangkat manusia supaya tidak berada dalam keberdosaannya lewat kematiannya di atas kayu salib. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Allah kita. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang tidak berdosa. Pernyataan yang saya sampaikan ini adalah apa yang telah dinyatakan oleh beberapa murid Tuhan Yesus. Pertama Petrus. Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah
anak domba yang tidak bercacat dan tak bernoda. Itu terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Di situ bisa teman-teman lihat, Tuhan Yesus adalah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Tentu pernyataan Petrus ini beranjak daripada pengenalan dia terhadap Tuhan selama dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia adalah murid Tuhan Yesus, otomatis dia kenal betul siapa Tuhan Yesus. Dan pernyataan yang dia sampaikan ini bukan pernyataan yang asal saja dia sampaikan, tapi itu beranjak pada sebuah pengenalan, sebuah kebenaran yang dia lihat sendiri dari figur Tuhan Yesus selama dia di dalam dunia. Ketika Petrus bersama dia, maka Petrus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat, tidak berdosa. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22 di situ, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu yang dinyatakan oleh Petrus. Dan murid yang lain juga mengatakan seperti Yohanes. Yohanes menyebut Yesus sebagai pribadi yang adil dan benar. Tentunya Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengatakan hal yang sama seperti yang Petrus sampaikan. Semuanya beranjak daripada pengenalan dia selama bersama dengan Tuhan Yesus. Teman-teman yang saya kasihi, tentunya orang yang paling tahu betul siapa kita adalah orang-orang yang di sekitar kita. Mereka tahu persis kita seperti apa orangnya, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang tidak kita sukai, apa yang membuat kita sering marah. Tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita pasti tahu betul tentang siapa kita. Misalnya contohnya orang tua, papa mama kita, adik ataupun kakak, koko cece kita, semuanya atau mama kita, orang-orang teman-teman yang di sekitar kita, tentunya mereka tahu persis siapa kita. Karena mereka setiap hari bersama dengan kita. Dan tentunya kalau kita mengatakan aku adalah orang yang paling benar, aku orang yang paling sabar, padahal misalnya itu bisa dibuktikan apakah benar atau tidak lewat orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itulah juga yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ini. Mereka menegaskan bahwa Tuhan Yesus pribadi yang tidak berdosa. Bukan hanya mereka saja, tetapi penulis Ibrani mengaku bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai. Teman-teman pasti tahu ceritanya, Tuhan Yesus pernah dicobai dan di situ dia tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak berbuat dosa sama sekali lewat pencobaan yang diberikan kepadanya. Kalau kita dicobai, kita pasti identik pada jatuh kepada dosa. Kalau kita tidak kuat, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Sang Allah, dia tidak berdosa. Meskipun dicobai sebagaimanapun, dia tetap tidak berdosa. Bahkan ketika dia diperhadapkan pada sesuatu yang menyakitkan tubuhnya, ketika dia menjadi manusia, dia disalibkan, dia tidak menghina, mencaci, memaki orang-orang ataupun memberontak, membela diri ketika mendapat perlakuan seperti itu pada waktu dia disalibkan. Dia tetap sabar, bahkan di situ dia tidak melakukan dosa. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus diadili, yang membuktikan juga bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa adalah Herodes dan Pontius Pilatus. Ketika mereka mengadili Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan satupun kesalahan dalam diri Tuhan Yesus yang layak mendapatkan hukuman. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Allah kita. Jadi, Sang Allah, Tuhan Yesus yang kita percayai, dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Sebab apa? Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Yang kedua, tadi Tuhan Yesus hidup tanpa dosa. Yang kedua, bukti keilahian Tuhan Yesus, kealahan Tuhan Yesus adalah ia mampu mengadakan mujizat. Seperti yang pernah kita dengar di sekolah minggu, di ibadah sekolah minggu, waktu kita sekolah minggu, ataupun di ibadah umum, beberapa firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak, ataupun oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, mereka pasti identik menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati seperti Lazarus. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengubah air menjadi
anggur yang manis ketika pernikahan di Kana, Tuhan Yesus juga menenangkan angin topan badai. Tuhan Yesus juga memberi makan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang saya sampaikan ini hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Betapa hebat dan ajaibnya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mampu melakukan semuanya itu? Karena Tuhan Yesus Maha Kuasa. Seperti yang sudah kita baca, yang mendasari pembahasan kita hari ini, karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, Dia adalah Sang Firman, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ayat 3 tadi, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini ada dalam kuasa dan kendalinya. Maka karena itulah Ia mampu mengadakan mujizat. Jadi tidak ada alasan untuk kita meragukan Tuhan Yesus Allah kita. Ia adalah pribadi yang maha kuasa, sanggup mengadakan mujizat. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun hidup kita, tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Pada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Tetap bersandar padanya. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kita jalan keluar dari apa yang kita hadapi, memberikan kita kemudahan. Karena apa? Karena Dia yang membentuk hidup kita. Tetaplah berharap pada Tuhan, sebab Ia sanggup mengadakan mujizat yang ada dalam diri kita, yang siap kita untuk alami. Dan yang ketiga, Ia adalah pribadi yang mampu mengadakan mujizat. Ia bangkit dari antara orang mati, ini yang ketiga. Ia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Ia berkuasa atas hidup dan kematian. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati waktu Dia disalibkan kemudian mati, kalau Dia tidak bangkit dari antara orang mati, apa bedanya dengan beberapa tokoh-tokoh Alkitab lain, beberapa para nabi yang lain? Mereka juga mati, kemudian tidak bangkit-bangkit. Yang membuktikan bahwa keilahian Tuhan Yesus ada dalam dirinya, kealahan Tuhan Yesus ada dalam dirinya, bahwa Ia berkuasa atas kematian dan kehidupan. Ia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Ia Allah. Hebat ya Tuhan Yesus kita. Itulah hebatnya Allah kita. Tetaplah percaya pada Tuhan Yesus. Dan kehidupan juga Tuhan Yesus yang keempat, selain Ia bangkit dari antara orang mati, kehidupannya ternyata menggenapi nubuatan para nabi. Secara keseluruhan firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya mengarah kepada Sang pribadi Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan itu sendiri berbicara tentang Sang Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang kita pelajari. Jadi nubuatan para nabi digenapi oleh Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Ia adalah Sang Mesias, Sang Allah yang memang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ia yang kekal, tidak berawal dan berakhir. Hebatnya Tuhan kita. Jadi pelajaran agama hari ini kita membahas tentang keilahian Tuhan Yesus. Yang pertama tadi berbicara tentang identitas Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus itu, yang pernah kita baca sebelumnya tadi dalam Injil Yohanes. Dan poin pertama, Tuhan Yesus hidup tanpa dosa. Poin yang kedua, Tuhan Yesus mampu mengadakan mujizat. Poin yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Poin yang keempat, Ia menggenapi setiap nubuatan para nabi. Inilah yang dapat kakak sampaikan hari ini buat kita semua. Biarlah ini boleh menjadi pedoman dasar untuk kita tetap berharap kepada Tuhan dan keyakinan kita tetap teguh kepada Dia. Jangan pernah melenceng daripada jalannya Tuhan, tetaplah berharap kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran agama yang hari ini kakak sampaikan. Bila boleh menjadi pemahaman, pengetahuan untuk kita miliki bersama. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Kita percaya kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Mari kita mau akhiri persekutuan kita hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan lewat pelajaran agama hari ini yang berbicara tentang kealahan-Mu
keilahian-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Apa yang telah kami dengar biarlah boleh menjadi pemahaman pengetahuan untuk hidup kami. Perkenalkan diri-Mu kepada kami semua ya Tuhan, lebih lagi supaya kami boleh percaya dan tetap berharap, kami tetap memiliki keyakinan yang teguh di tengah zaman saat ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sekolah kami Bapa, pimpin masa depan kami, pimpin hidup kami, pimpin orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya mereka senantiasa ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akhiri persekutuan kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.